Teori antropologi. Antropologi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang membahas mengenai budaya masyarakat suatu etnis. Antropologi muncul karena adanya ketertarikan dari orang Eropa yang melihat budaya, ciri-ciri fisik dan adat istiadat yang berbeda. Kata antropologi berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu anthropos, yang berarti manusia dan logos, yang berarti ilmu. Secara harfiah, antropologi dapat didefinisikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaannya. Objek dari antropologi adalah manusia, kebudayaan serta perilakunya. Objek antropologi dengan kata lain menyangkut semua manusia dimanapun dan kapanpun. Tujuan dari antropologi adalah untuk membangun masyarakat dengan mempelajari perilaku, bagaimana manusia dapat bermasyarakat dalam suku bangsa dan budaya manusia. Antropologi memadukan secara integratif tujuan biologi dan sosio-budaya dalam kehidupan. Antropologi semakin berkembang karena adanya teori-teori yang bermunculan dan berkembang. Teori antropologi tersebut adalah sebagai berikut. Teori evolusi deterministik adalah teori tertua dan dikembangkan oleh dua tokoh pertama dalam antropologi, ialah Edward Burnett Tylor, 1832-1917, dan Louis Henry Morgan, 1818-1889. Teori ini berangkat dari anggapan bahwa ada suatu hukum, aturan, universal yang mengendalikan perkembangan semua kebudayaan manusia. Teori ini muncul dari anggapan adanya hukum universal yang mengendalikan perkembangan semua kebudayaan manusia. Berdasarkan teori ini setiap kebudayaan mengalami fase-fase atau evolusi. Louis Henry Morgan, 1818-1881, menggambarkan proses evolusi masyarakat dan kebudayaan dengan 8 tahap evolusi universal yang dituangkan dalam karyanya dengan judul Ancient Society. 8 tingkat evolusi tersebut adalah zaman liar madya, zaman liar muda, zaman barbar tua, zaman barbar madya, zaman barbar muda, zaman peradaban purba dan zaman peradaban masa kini. Teori partikularisme. Teori partikularisme muncul setelah berakhirnya masa teori evolusionisme. Pemikiran baru ini dipelopori oleh Franz Boas, 1858-1942, yang menentang teori evolusionisme. Teori ini disebut juga sebagai partikularisme historik. Boas tidak setuju dengan teori evolusi tentang adanya hukum universal yang menguasai kebudayaan. Boas berpendapat meskipun hanya satu unsur, kebudayaan tetap harus dipelajari dalam konteks masyarakat di mana unsur tersebut berada. Teori partikularisme berpandangan bahwa perkembangan tiap kebudayaan mempunyai kekhasan sendiri-sendiri dan tidak dapat digeneralisasikan ke dalam aturan atau hukum yang universal. Teori difusi. Perkembangan sejarah unsur-unsur kebudayaan manusia diawali oleh seorang sarjana bernama F. Ratzel, 1844-1904. Dia adalah seorang sarjana ilmu hayat merangkap ilmu bumi, yang memberikan suatu anggapan bahwa kebudayaan manusia itu pangkalnya satu, dan di satu tempat yang tertentu, yaitu pada waktu makhluk manusia baru saja muncul di dunia ini. Kemudian, kebudayaan induk itu berkembang, menyebar, dan pecah ke dalam banyak kebudayaan baru, karena pengaruh keadaan lingkungan dan waktu. Dalam proses pemecahan itu bangsa-bangsa pemangku kebudayaan-kebudayaan baru tadi tidak tetap tinggal terpisah. Sepanjang masa di muka bumi ini senantiasa terjadi gerak perpindahan bangsa-bangsa yang saling berhubungan serta pengaruh-mempengaruhi. Teori difusi reverse, 1864-1922, meneliti unsur-unsur kebudayaan di daerah Melanesia. Ia anggota Cambridge Torres Straits Expedition dan meneliti hubungan antara kebudayaan suku bangsa yang mendiami sekitar Selat Torres, yaitu Irian Selatan dan Australia Utara dengan mengembangkan metode wawancara melalui pengumpulan bahan mengenai sistem kemasyarakatannya dengan mengumpulkan data mengenai asal-usul individu dengan mengajukan pertanyaan tentang kerabat dan nenek moyang sebagai pangkalnya. Metode tersebut diuraikan dalam karyanya berjudul A Genealogical Method of Anthropological Inquiry, 1910.
Metode tersebut lebih dikenal dengan genealogical method atau metode genealogi yang merupakan alat utama untuk melakukan fieldwork di beberapa tempat. Rivers juga menggunakan metode fieldwork yaitu untuk meneliti suku bangsa Toda di Provinsi Mysore, India Selatan yang menghasilkan buku The Todas, 1906. Ia mendapat bahan mengenai sistem kekerabatan orang Toda. Kemudian ia bandingkan dengan bahan yang diperoleh dari Melanesia dan dikembangkan beberapa konsepsi baru dalam penelitian sistem kekerabatan. Teori difusi Elliott Smith, 1871-1937, dan W. J. Perry, 1887-1949. Sejarah kebudayaan dunia pada zaman purbakala pernah terjadi suatu peristiwa difusi besar yang berpangkal di Mesir yang bergerak ke arah timur dan meliputi jarak yang sangat jauh. Teori ini disebut Heliolytic Theory, meskipun sangat dikecam Merhalouie, ahli antropologi mereka, yang menyatakan bahwa teori heliotik itu merupakan teori difusi yang sangat ekstreme yang tidak sesuai dengan kenyataan, baik dipandang dari hasil penggalian ilmu prehistori maupun dari sudut konsep-konsep tentang proses difusi dan pertukaran unsur-unsur kebudayaan. Indonesia diapit oleh dua benua dan samudera sehingga Indonesia sebagai jalur perdagangan dan dilewati untuk perpindahan bangsa-bangsa dan kebudayaannya. Selain itu bangsa Indonesia juga kaya akan rempah-rempah sehingga memicu daya tarik bangsa lain untuk berdagang dan berinvestasi di Indonesia. Bangsa Indonesia yang sekarang merupakan akibat dari perpindahan dan penyebaran kebudayaan dari bangsa-bangsa yang melewati Indonesia, atau yang menetap, contohnya kampung pecinan yang ada di Pekalongan dikarenakan pada zaman perdagangan dahulu bangsa Cina datang ke Indonesia untuk berdagang dan memanfaatkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Bangsa Cina datang membawa kebudayaannya dan singgah serta menetap di Indonesia. Kebudayaan dari bangsa Cina kemudian diadopsi oleh bangsa Indonesia sampai sekarang. Teori fungsionalisme. Teori ini dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski, 1884-1942, yang selama Perang Dunia Kedua mengisolir diri bersama penduduk asli Pulau Trobriand untuk mempelajari cara hidup mereka dengan jalan melakukan observasi berperan serta participant observation. Ia mengajukan teori fungsionalisme, yang berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan merupakan bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat di mana unsur-unsur tersebut terdapat. Teori ini beranggapan bahwa semua unsur kebudayaan adalah bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat di mana unsur-unsur tersebut berada. Pandangan fungsionalis menekankan bahwa setiap pola perilaku, kepercayaan dan sikap yang menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, memiliki peran mendasar di dalam kebudayaan yang bersangkutan. Bronislaw Malinowski, 1884-1942, merupakan salah satu tokoh antropologi yang menggagas dan berhasil mengembangkan teori fungsionalisme dalam ilmu antropologi. Dan yang paling penting untuk dicatat adalah bahwa teorinya ia kembangkan dengan menekuni penelitian lapangan. Kepulauan Trobriand di wilayah Pasifik dipilihnya menjadi objek penelitian dan dari daerah itu pula dari tangan Malinowski lahir berbagai karya tulisan yang sangat dikagumi di kalangan antropologi, salah satu adalah Argonauts of the Western Pacific. Secara garis besar Malinowski merintis bentuk kerangka teori untuk menganalisis fungsi dari kebudayaan manusia, yang disebutnya suatu teori fungsional tentang kebudayaan atau A Functional Theory of Culture. Dan melalui teori ini banyak antropolog yang sering menggunakan teori tersebut sebagai landasan teoritis hingga dekade tahun 1990-an, bahkan di kalangan mahasiswa menggunakan teori ini untuk menganalisis data penelitian untuk keperluan skripsi dan sebagainya. Tulisan, Argonauts of the Western Pacific, 1922, melukiskan tentang sistem kula yakni berdagang yang disertai upacara ritual yang dilakoni oleh penduduk di Kepulauan Trobriand dan kepulauan sekitarnya. Perdagangan tersebut dilakukan dengan menggunakan perahu kecil bercadik menuju pulau lainnya yang jaraknya cukup jauh. Benda-benda yang diperdagangkan dilakukan dengan tukar-menukar, barter, berupa berbagai macam bahan makanan, barang-barang kerajinan, alat-alat perikanan. Selain daripada itu yang paling menonjol dan menarik perhatian adalah bentuk pertukaran perhiasan, yang oleh penduduk Trobriand sangat berharga dan bernilai tinggi.
yakni kalung kerang, sulava, yang beredar satu arah mengikuti arah jarum jam, dan sebaliknya gelang-gelang kerang, muali, yang beredar berlawanan dari arah kalung kerang dipertukarkan. Karangan etnografi dari hasil penelitian lapangan tersebut tidak lain adalah bentuk perekonomian masyarakat di Kepulauan Trobriand dengan kepulauan sekitarnya. Hanya dengan menggunakan teknologi sederhana dalam mengarungi topografi Lautan Pasifik, namun di sisi lain tidak hanya itu, tetapi yang menarik dalam karangan tersebut ialah keterkaitan sistem perdagangan atau ekonomi yang saling terkait dengan unsur kebudayaan lainnya seperti kepercayaan, sistem kekerabatan dan organisasi sosial yang berlaku pada masyarakat Trobriand. Dari berbagai aspek tersebut terbentuk kerangka etnografi yang saling berhubungan satu sama lain melalui fungsi dari aktivitas tersebut. Pokok dari tulisan tersebut oleh Malinowski ditegaskan sebagai bentuk etnografi yang berintegrasi secara fungsional, selain dari hasil karya etnografinya, tentunya harus diperhatikan pula upaya-upaya Malinowski dalam mengembangkan konsep teknik dan metode penelitian. Dan sangat lugas ditekankan pentingnya penelitian yang turun langsung ke tengah-tengah objek masyarakat yang diteliti, menguasai bahasa mereka agar dapat memahami apa yang objek lakukan sesuai dengan konsep yang berlaku pada masyarakat itu. Sendiri dan kebiasaan yang dikembangkan menjadi metode adalah pencatatan. Mencatat seluruh aktivitas dan kegiatan atau suatu kasus yang konkret dari unsur kehidupan, selain daripada itu yang patut untuk para peneliti menurut Malinowski adalah kemampuan keterampilan analitik agar dapat memahami latar dan fungsi dari aspek yang diteliti, adat dan peranata sosial dalam masyarakat. Konsep tersebut dirumuskan ke dalam tingkatan abstraksi mengenai fungsi aspek kebudayaan, yakni 1. Saling keterkaitannya secara otomatis, pengaruh dan efeknya terhadap aspek lainnya. 2. Konsep oleh masyarakat yang bersangkutan. 3. Unsur-unsur dalam kehidupan sosial masyarakat yang terintegrasi secara fungsional. 4. Esensi atau inti dari kegiatan, aktivitas tersebut tak lain adalah berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, biologis, manusia. Melalui tingkatan abstraksi tersebut Malinowski kemudian mempertegas inti dari teorinya dengan mengasumsikan bahwa segala kegiatan, aktivitas manusia dalam unsur-unsur kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Kelompok sosial atau organisasi sebagai contoh, awalnya merupakan kebutuhan manusia yang suka berkumpul dan berinteraksi. Perilaku ini berkembang dalam bentuk yang lebih solid dalam artian perkumpulan tersebut dilembagakan melalui rekayasa manusia.